ya, Pak. Nah pengen sugih jadi bos kayak saiki. Kowe barang. Ini Neva sedang berada di ASZ Kemuni. Apa saja yang ada di sini? Yuk kita explore. Utamanya keripik jamur kuping ALZ. Di sini ada komposisinya, tentunya jamur kuping, terigu, tapioka, bawang putih, lada, garam, kaldu, jamur. Nih ini Neva enggak tahu ya jajanan apa yang terpenting ini tuh pasti jajanan lama. Mungkin Neva jajanan ini udah ada sebelum Neva lahir. Ini namanya moto maling. Dari Reva, nih produksinya Reva. Terus yang ini ada temulawak, minuman serbuk dari Bangkit Mandiri. Ini semacam jamu mungkin. Yang ini kalau Neva ke Kemuning pasti Neva nyarinya ini nih Cokotin. Ini enak banget, Neva pernah nyoba, rasanya unik-unik gimana gitu. Ada barokah snack, keripik sayuran. Oh, baru tahu ada sayuran di keripik. Sini ada apa ini? Wintelurasin. Pupuk telur asin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di rumah ALZ. Ya anak kecil itu malu-malu, kalau digede kayak dia malu-malu. Nah, pertama itu ALZ-nya itu. Bisa ketemu ALZ. ALZ itu dari kata alzam artinya yang khasiatnya dalam bahasa Arab tekun. Jadi dengan ketekunan bisa jadi sukses, insya Allah, amin. Nah Mas, dulu awalnya dengan usaha kamu kan kerja dulu Iya. Mau sebut? Saya dulu di Balikpapan, Pak. Di Balikpapan dari tahun 1999 sampai 2011. Itu belum nikah? Sudah, Oh, kan sudah. 2011. 2011. Nah, 2011 nikah, setelah seminggu tak boleh pindah. Di sana waktu itu di Pandu Group, Pak. Pandu Siwistosa Group, saya di terutama Bela Transindungnya. Oh. Ya, terus 2011 akhir saya resign. Nah, di situ mulai, Pak, membangun. Saya tahu misalnya karena sama Linda. Kalau sama aku lain lagi, Pak. Karena sama Linda. Oh, iya, itu di Samarinda resign November 2011. Udah mulai usaha, Pak. Nah, desain usahanya itu di Kemuning atau di mana? Di Balikpapan. Oh, masih di sana? Di Balikpapan. Nah, saat itu kita kan Sebentar. ya.
keputusan untuk resign dan membuat usaha sendiri? Spekulasi atau diperhitungkan? Saat itu merasa lelah, Pak. Karena beberapa kali Kayak judul lagu ya. lelah, Pak, capek, Pak. Jadi dari awal beberapa kali itu diajak teman, diajak ya pimpinan, ayo kita bangun, kita ngerintis usaha, karena itu satu kargo, Pak, kita bergerak di bidang logistik, ayo ngerintis. Yang tadinya mereka dari mall, dari katakan nggak punya apa-apa, sampai mereka punya kendaraan dan usahanya berhasil, tapi ya saya masih begini aja. Ayo jadi karyawan loh. Jadi kan kosong wae, Pak. Nah pengen suka jadi bos kayak saiki. Iya. Kowe barang. Dari situ 2011 memutuskan resign. Nah itu kan saat itu ya terulang lagi, Pak. Di saat saya saat itu di Samarinda saya ngerintis dari nol, mulai dalam artian perusahaan mulai mulai bisa mengikuti. Tentu saya punya marketing satu, tim operasional 7, Pak, driver pickup 1, driver truknya 1, Itu usaha sendiri. itu usaha. Usaha Bangunan. Di situ mulai teman-teman tuh mulai rebutan, Mbak. Rebutan cari posisi yang tadinya nggak mereka berpikir dalam artian nggak mereka pikirkan kalau itu tempat juga strategis. Saya bangun dari nol. Akhirnya saya pikir waduh kalau seperti ini ya sama aja. Saya mau dimanapun ya hasilnya sama perusahaan orang. Iya. 2011 November 2011 saya resign, terus belajar lah usaha, Pak. Saat itu masih di dunia kargo. Jangan nangis, Mas. Masih di dunia kargo, tapi ya itu, Pak, masih lika-likunya sama masih banyak Fotoe. ya. Itu masih di Samarinda atau sudah Di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Terus Pantesan, jadi di Balikpapan kejepit masalahnya. Nggak susah. Mau ke Samarinda, ini Balikpapan kejepit. akhirnya bareng teman-teman, terus di 2013 itu saya kena musibah, Pak. Wow. Saya masukin rental unit itu di proyek pembangunan PLTU Karyano di Balikpapan. Saya kena ketipu Balikpapan. Saya kan orang dalam, Pak. Sebenarnya kalau dibilang itu aman sebenarnya, Pak, karena saya punya orang dalam. Ternyata teman itu nggak terbuka sama saya. Kontraktor itu bermasalah. Jadi di bulan pertama, kedua, ketiga aman. Rental unit 2 unit itu, Pak, 1 dump truck, 1 vibrator, Pak, untuk pengerasan pemadatan dan persiapan area planting satu. Bulan pertama, kedua, ketiga aman. Bulan keempat, kelima nggak terbayar, Pak. Ada itu enggak. Akhirnya istri pulang 2013 ke sini di rumah. Nah saat itu kan punya pengalaman, Pak. Mbah Kakung dulu kan petani jamur tiram. Nah di 2011 waktu masih belum jadi istri saya, itu pernah ngolah. Jadi panenan jamur tiram itu selalu terbuang saat itu, nggak seperti hari ini, Pak. Terbuang. Nah dulu kan coba nih istri bundanya tuh coba ngolah apa yang bisa diolah, dijadikan sayur. Pertama sayur untuk dino ya bosen, Pak. Iku aja kan yo masuk ya sop terus, Pak. Sekali-sekali yo sate, Pak. Ya, sate jamur. Carane sate jamur dan dibuat. Nah, yang paling mudah saat itu yang bisa dan bisa bertahan lama keripik jamur. Bisa bertahan lama. Ya. Nah, 2013 kita mulai, terus itu dititip-titipkan di sekitar sini. 2013 saya masih kekeh di Balikpapan karena saya merasa nyaman di Balikpapan sampai Lebaran 2017, kalau nggak salah Juni atau Juli, Pak. Akhirnya
pulang terus sama Mbak Kakung bilang udah di sini aja. Boleh. Nggak usah ke Balikpapan. Apa orang boleh Iya. makan? Dan saya pikir juga, Terus. saya pikir ya udahlah. Ngapain juga jauh-jauh sama keluarga kan, Pak. Dia bojo kok. Ditinggal terus. Mending ditinggal LDR. Apa Nah. gunanya dia bojo? Dari situ Pak mulai 2017 mulai sini ya pelan-pelan tak telateni terus Tapi waktu itu sudah punya anak. sudah Pak. Oke. Sudah. Nah, kata ALS itu dari awal dari situ. Jadi dari 2000 setelah resign kan bangun usaha kan itu Pak yang memang saya bawa. ALS-nya itu. Pada saat bangun pertama itu jenengan kan jamur tuh. Terus akhirnya modalnya sudah ada atau gimana? Nah, awalnya kan sudah jalan Pak. Dari dulu kan pulang ke sini saat itu juga mau mendekati Lebaran. Nah, ditawarin Bude. Bude itu punya spinner nggak dipakai. Oh. Jadi dipinjemin dulu. Nah, akhirnya kita namanya dipinjemin, ya coba. Ternyata responnya positif. Setelah itu kita beli Pak. Beli spinner. Budenya itu beli beda. Beli alatnya Pak. Bukan spinnernya itu. Spinnernya saya beli baru. Oh, lalu bude dibalikin. Kembalikan. Dia dipakai lagi. Kan itu punya kelompok Oh. dan ada bertanggung jawaban. Oke. Itu terus kita beli sendiri. Nah, mulai pelan-pelan kita tahapan kita alat apa yang kita butuhkan kita tambah. Spinner itu memang dijual. Ada. Atau pesan. Ada. Iya banyak jual. Oh, banyak Iya. Gue ngerengke pakaian Sama kan Kak, konsepnya sama. Oke. Iya. Terus waktu itu yang pertama dibuat tentu pakainya jamur. Ya, awalnya jamur tiram Pak. Jamur tiram. Iya, karena satu pertimbangan karena memang sudah tahu prosesnya itu. Kedua juga bahan baku yang mudah saat itu Pak. Di sekitar sini masih banyak. Oh iya. Jadi di sekitar sini itu yang membudidayakan banyak, tetapi mereka tidak bisa mengolah dan Iya. memasarkannya. Iya. Nah, sementara Mas Dini memanfaatkan di situ. Iya. Luar biasa. Oke, jadi ini adalah sistem kerjasama yang baik. Nah, kemudian waktu itu kemasannya sudah kayak sekarang gimana? Belum Pak. Masih teh putih. Ini Oke. Nggak apa-apa nih Pak. Masih teh putih. Iya. Dulu belum kayak gini. dulu belum Pak, masih sederhana Plastik. sekali, masih kayak teh gambion tipis Pak. Masih kayak tipis kan. Nggak apa-apa ya, ini putih konco kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Konco. Tapi memang akhirnya kan terkadang kita idealis dengan keinginan kita Pak. Karakter UMKM kan, jadi pengen buat kemasan yang bagus. Ternyata kan tapi benturan di pemasarannya. Kalau biaya kan bisa diakumulasi Pak. Tapi kan pemasaran terkadang kan mindset pembeli beda dengan keinginan kita sebagai penjual atau produsen. Ini nggak produksi oke. Terus yang itu apa? Ya. Itu. Nah, terkadang akhirnya makanya kan hari ini banyak kemasan saya yang memang konsepnya kelihatan seperti ini. Iya. Jadi memang ada kalau kita sharing dengan teman-teman, terus sharing sama Mas Dana, terus sharing tak pelajari di beberapa retail modern seperti Indomaret, Ini buat merek malah. Apa boleh. Apa? Nenggon aku ngene ae dhewe ngene bocah poe itu. Sakarmu. Enggak jadi masuk di retail modern kan seperti itu Pak. Iya. Banyak yang di repacking tapi mereka konsepnya masih terlihat. Produknya terlihat Pak. Oh, jadi maksudnya ini bagian tutup, Terlihat. Jadi tujuannya kan yang lainnya semuanya belum-belum gini. Gini kelihatan gitu. enggak, maksudnya dulu kan saya full Putih. ya, seperti ya Ya itu. Damci. Iya. Ketok kafe gitu loh. Ya, sekarang saya memang bisa ada ya. Enggak, dulu hampir kayak gitu, gudang kim tertutup semua, kelihatan. Oh, gitu. Tertutup.
terus akhirnya sekarang menjadi terbuka dan Separuh. tertutup. Iya. Jadi yang Itu konsep modern. yang apa aluminium foilnya kan berharap biar enggak apa bisa ngurangin ininya Pak, masa kadaluarsanya. Jadi kemasan kombinasi. Jadi kalau yang sekarang ini ada zippernya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak habis, ini bisa Duit lagi. dipilih lagi sehingga orang pem masih semangat loh. Tapi ini mas, saya masih ragu. Kenapa yang ini tidak dimanfaatkan? Ongkos biaya lagi. Karena oh biaya, tapi kan ini jadi iklan. Nyablon. Nyablon. Nah, ini kan mubadil. Dia di sini ini sebenarnya upgrade. Jadi di sini kan sebenarnya nutupi ini produk ini. Tapi menjadi penasaran orang. Oh kok tak sini jerune gitu loh. Diketoknya sithik-sithik. Cuman di sini ini ngeblong ini bisa dimanfaatkan iki. Jadi stiker. Gitu loh. Itu mungkin. Wes apa watar pengawan. Enggak malah apa ayo. Tapi kan bisa Pak, sebenarnya di belakang ini kan bisa. Nanti bisa kita konsep dengan apa misalnya destinasi wisata di sekitar Nah ini. itu maksudku. Apa itu loh misalnya wisata kuning gitu loh. Ya, wisata kuning. Dan sebagainya. Jadi iso jadi sesuatu yang informatif gitu loh. Ya kita lanjut. Nah kemudian setelah itu jamur pemasarannya emangnya di awal-awal bagaimana? Awal dulu door-to-door ke oleh-oleh ya Pak. Nah akhirnya sampai masuk pandemi Pak. Tuh, jadi belum lama mas. Belum, saya kan 2017 Pak. 2017 Pandemi kan 2020, 2020, 2060. 2017 akhir 16 17. Sekarang kita tahun dong. Itu dari akhir. kan awal pandemi itu Pak. Kan awalnya dulu kan door to door ke toko oleh-oleh terus di pandemi kan kita nggak di semua toko kan yang offline stuck nih Pak. Nah di saat pandemi ini kita bertemu. Iya. Terus di pandemi itu mau nggak mau kan ya gimana caranya kita bertahan, kita bisa survive di saat pandemi. Nah 1 bulan pertama itu omsetnya bisa berapa tuh? Anu perlu kejadian. Yang saat pandemi Oke, enggak awal. Jadi 1 bulan pertama. awal paling ya sekitar 3 juta Pak. Belum banyak. Belum bersih. Belum. Belum. Karena kan Dikurangi. baru di sekitar sini. Terus saya pulang 2017 kan baru ekspansi keluar ini. Loh, ini awalnya yang kerjakan Istri. 3 jutaan. Ya. Terus jangan pulang tahun 2017. Oh 2011 itu. Ah. Mulainya jenengan mulai merambah. Menambah ekspansi. keluar, ya. Hasilnya beda. Beda. 3 bulan pertama itu beda. Ya. Naik, progresif. Naik, progresif. Naik. Apa harus strateginya di 3 bulan pertama apa waktu itu? Iya. Kan saya coba pasarkan keluar itu aja sih Pak. Jadi saya tawarkan ke pusat oleh-oleh yang di luar seperti di Solo terus Tawangmangu sampai ke Jalan. Perseveran. Ya. Mas, jenengan kan awal di Balikpapan di Samarinda kan gajinya tinggi. Ya. Terus di sini dan tekstil ini anjlok kan. Ya. Dia nggak malu door-to-door kayak gitu. Enggak. Kan beda Pak. Saya door to door sama saya di sana enak walaupun saya di sana naik katakan saya naik Innova dan sebagainya. Tapi di sana enak-enak saya tetap karyawan Pak. Oh, kuwi. Aku mau mancing kata-kata kuwi metu lak jane kuwi. Di sini kan yo nggone dhewe Pak. Dhuwur-dhuwure pangkat iki kowe iki pegawe. Wi Om Bob. Ngopi Om Bob sadilo. Nah saiki walaupun gaji sithik, nek dinikmati nggone dhewe gitu loh. Cedak karo keluarga. Iya. Sejak keluarga. keluarga, Pak. Mas Nusin, Iya. bedanya apa waktu itu jenengan ado karo keluarga sama sekarang bersama keluarga bedanya? Oh, Ayem. Iya betul. Nyaman. Itu mahal ya. ini sampai ngomong mahal pun ketok nyindir aku loh. Apa kenyamanan sih dirasakan bersama keluarga? Kenyamanannya apa yang bisa dirasakan sama keluarga? Ya apa ya Pak? Ya kan namanya kumpul keluarga kita
setiap hari bisa pulang ke rumah, kumpul anak, ada anak kan udah itu apa ya, kenyamanan yang nggak bisa dinilai dengan materi Pak. Terus di awal itu jenengan pulang, variannya kemarin kan hanya jamur tiram Iya, G1. Ori. Nah, terus kemudian jangan pulang ada tambahan varian. ada. Apa waktu itu? Waktu itu saya tambah pare. Pare. Oh, Pare. ojo, kuwi Pare mesti di- pahit. Keripik pare, terus saya tambah keripik jamur kuping. Oh, itu jamur kuping ini kae. Iki. Ini jamur kuping. Dulu sempat bikin apa ya? Duren ya? Duren? Ceriping duren ya? Bukan. Nongko deh. Bukan. Nongko ya? Keripik Anu. nongko cuma Sukun-sukun. keripik nongko hanya ini Ini Pak. ngomong waton. Hanya produk teman-teman saya bantu kita. Oh iya. Di sini. Iya. Bisa Cik, bisa Cik. Wah. Nah, terus tambah jadi 3, sekarang 3. Tiga item. Hanya Sekarang Nah, kalau waktu itu 3 bulan jenengan pulang itu. ya Apa bedanya? Satu varian, terus kemudian jenengan nambah jadi 3 varian, bedanya apa? kalau secara ekonomi kan ada peningkatan nih Pak. Peningkatan? Ya, peningkatan jumlah penjualan, otomatis penjualan dan income kita. Bedanya itu. Jadi kan mau nggak mau kan kita juga harus gimana caranya meningkatkan penjualan, meningkatkan income kita dengan tambah varian itu. Strateginya apa pada saat pandemi? Ledakan. Yang tadinya kita offline ya mau nggak mau belajar online. Oh, Ya memaksakan diri, bukan ini memaksa, ya tiket. mau nggak mau ya Pak. Menyesuaikan diri. Diri ke online. Jadi itu terus yang tadinya kita nggak ngerambah, akhirnya coba kita tadinya dalam artian bukannya nggak ngerambah, tadinya sudah ada Pak, cuman kan belum dieksplor. Nah hari itu juga kita eksplor Online-nya di apa aja? online-nya. Sebut enggak apa-apa. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada. Kabeh berarti ya. Ya, semua yang ada peluang kita manfaatkan. GoFood sama GrabFood juga iya, tapi yang hari ini untuk GoFood dan GrabFood kan di sini belum support Jadi drivernya. katalog. Enggak, drivernya. Jadi katalog kan? Iya, ada di katalog. Memanfaatkan itu jadi etalase digital. Iya, Enggak apa-apa kan tadi ceritanya? enggak apa-apa. Tapi dapat WA enggak? Untuk pelatihan, Iya. coaching. Iya, dapat. Terus jenengan jawab juga, ikut. Ikut kemarin yang berkesan itu kemarin dari Baletko Pak. Nah, itu kan sama Narna itu memang Ada mobil. luar biasa dalam artian terkadang kan mohon maaf pada kutip nih Pak. Ya. Terkadang pelatihan itu hanya Wis. Formalitas. kita itu pelaku peserta nggak pulang itu ya Enggak dapat Nggak apa. dapat. mau dapat hadiah toh. Iya, sangoni. 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 Yang penting sangoni sih. Tapi ilmu yang kita dapatkan nggak dapat. Nggak Kosong. dapat. Nah, itu kemarin Rugi waktu ya. ya. Nah, kemarin 5 hari di Solo 3 yang memang luar biasa. Kita gembleng. Tapi memang manfaatnya Kena. ilmunya kita coba aplikasikan langsung Bisa. Grafiknya naik. Memang kan segala sesuatu nggak langsung Pak. Besok kita aplikasikan besok dan langsung banyak penjualan kan enggak. Itu perlu proses dan perlu apa? Gonta-ganti metode. Alhamdulillah ya hari ini udah mulai lah rata-rata bisa sampai 10 transaksi. Apa bedanya sebelum dan sesudah memasukkan barang itu ke toko online? Nah, dengan kita masuk ke toko online, jadi produk kita banyak dikenal. Karena kan kalau kita offline kan batasan yang berbeda. Dengan adanya online kan hampir semua Indonesia ini tahu Pak. Nah, tadi pagi aja Pak. Ini masih ada ya? Ya, Ini sudah di packing, sudah di packing ya. Tapi ini belum di. Ternyata saya baru tahu ya juga. Jadi mereka itu yang kurir
datang ke sini. Datang, kita di pick up Pak. Hari ini kita di pick up ya lebih enak Pak. Jadi kita nyiapkan, terus mereka pick up. Cuman kan terkadang kan sebenarnya kalau dari sistem kan bisa mau pick up minta pick up kapan saja. Cuman kan ya manusiawi lah Pak. Hari ini satu yang juga demi itu dapat pick up kan mengambil ketika dia. Kayak tadi pagi Pak, dengan adanya online kan Pak, orang dari Bekonan tahu saya jualan produk saya. Jadi dia ada kegiatan di lingkungannya untuk mengangkat produk yang katakan notabene itu produk yang dibuang coba diangkat. Nah, itu ada lombanya. Nah dari situ dia muncul ide-ide kreatif. Jadi untuk semacam pemicu buat dia untuk ternyata itu di pisang bisa dibuat keripik. Nah dia tadi beli ke sini cuma itu untuk pengen tahu aja. Dari Bekonan datang ke sini Pak. Nah karena ada yang Nah, ini kan sudah berbeda, sudah 2 tahun lebih ya. Iya. Nah, sekarang bedanya apa? Setelah 2 tahun berjalan, usahanya ini. Kalau bedanya hari ini kan kita semakin dalam artian semakin ya, banyak pengalaman, kita juga terus kualitas produk juga semakin tingkatkan karena di offline kan tegas Pak. Jadi beda dengan offline, kadang kita nggak tahu keluhan pembeli itu seperti apa, tapi kalau di online kan review produknya kan real Kalau Pak. jelek bahaya. Iya. Karena reviewnya bisa kira tuh sama kurang puluh. Kurang puluh, kurang puluh. Kurang puluh. 20. Kalau di online kan mau nggak mau Pak. Kalau produk kita kualitasnya memang nggak sesuai dengan apa yang kita upload, otomatis kan review produk kan nanti impactnya ke kita juga itu banyak. Dan sampai saat ini reviewnya baik. Baik, alhamdulillah. Kalau untuk di Shopee penilaiannya 4,9. Ketika Nah, sini kita review ya. Kita kasih review bintang 5 ya. Di Shopee terus kalau Google-nya juga Google-nya juga sekitar 4,5. Jadikan promo Mas. Jadikan promo. Bintang berapa review? Reviewnya ada berapa? Tahu nggak? Kalau Google-nya kan belum banyak Pak, sekitar 38. Oh 30, nanti kita tambahin. Iya. Oke. Nah, 38. Kalau yang di Shopee udah hampir 500 atau 500 ya nilainya. oke. Nah, sekarang kan ini dulu kan toko sepatu. Iya. Bagaimana kemudian idenya atau spekulasinya terus batik state jadi khusus untuk kita. Satu, hari ini kan setelah 2 tahun berjalan ini kan teman-teman tahu Pak, siapa yang dapat online dan juga ada banyak teman-teman yang memang punya produk. Nah, saya juga ingin membantu teman-teman untuk memasarkan dan mempromosikan Pak. Dengan saya upload di Shopee kan paling tidak ya harapan saya kan produk teman-teman juga bisa dilihat nggak cuma di Indonesia Pak, karena Shopee kan bisa ekspor juga Pak Ya. hari ini. Ada 6 atau 7 negara. Nah kalau saya sudah masuk 3 negara Pak. Memang itu target saya sih, nggak usah banyak-banyak. Nah, target saya kalau Shopee hanya cuma 2 negara aja sebenarnya Pak. Ini juga 3. Ini udah ada 3 kan, Singapura dan Malaysia. Karena kan paling tidak rumpunnya sama Pak. Dan Ilatnya bodoh. terus banyak juga TKW di situ. Oh. TKI. Itu pasar-pasar juga. pasar-pasar. Nah, itu target saya cuma 2, walaupun yang lain juga ada. Cuma target saya di 2 negara ini. Nah, kemudian ikut Red Pari. Iya. Apa mungkin yang bisa didapat manfaatnya? Kalau masuk Red Pari saat ini kan saya juga bisa membantu teman-teman penjualan, terus
di satu sisi juga Wipari punya program-programnya yang bermanfaat buat kita sebagai pelaku UMKM. Hari ini Wipari sudah kita dibantu untuk pemasarannya Pak, karena Wipari punya hari ini 10 etalase Pak. Offline. Offline, Iya, offline. Nah, di antaranya ada di Ubigo itu, Iya. dan sebagainya. 10 etalase itu diletakkan di tempat-tempat strategis. Kedua, Wipari juga. Tapi kalau itu dijual bisa, ada yang beli boleh. Ada yang mau beli boleh di sini tuh. Apanya Pak? Kan itu cuma display. Enggak, display dan dijual Pak. Oh. Kan di tempat oleh-oleh Pak. Iya, iya. Jadi keuntungannya gini Pak, katakan saya nggak bisa masuk di Dorodongker. Oke. Nah, dengan adanya Wipari kan bisa masuk saya di Dorodongker. Nah itu, katakan hari ini saya Oh, bukan. Bagian itu. iya produknya dijual Oh. di situ kan Pak. Itu yang maksud saya Pak. Nah, sama halnya di ini di Japanese. Jadi dengan adanya Wipari, jadi Wipari sebagai satu bagi Wipar, jadi merespon Pak. Mereka bersamaan. Ya, keluhan teman-teman itu apa, membantu pemasaran produk, membantu setiap permasalahan dari pelaku UMKM di dalamnya itu apa aja, itu di support oleh teman-teman Wipari. Apalagi salah satunya selain pemasaran juga Wipari kan membantu untuk legalitas. Oh iya. Akhirnya ini sekarang sudah ada PRT-nya ya. PRT sudah halal. Halal. Iya. Terus apa lagi? Badan POM? Haki. Haki. Ini persiapan Haki. Sama mungkin kedepannya Badan POM, Badan POM-nya. Oke. Kalau semacam itu administrasi kayak gitu sebenarnya ada menambah kredibilitas enggak? Iya. Nambah Pak. Semakin dipercaya masyarakat. Iya. Nah, kita punya halal, kita punya PRT, orang semakin percaya karena kan standarisasi produknya tidak memenuhi kriteria. Jadi dulu ini lorong-lorongnya sudah, bagaimana memulai prosesnya bagaimana, ada cerita, terus spinner tadi ya, kemudian gorengnya, snap. Gorengnya itu kita lihat kan sampai 2 kali, itu gimana ini? Nah, kenapa kok kita pakai proses penggorengan 2 kali? Tujuannya satu, Pak. Biar produk itu lebih tahan lama. Dalam artian kan terkadang kan produk ini nggak langsung dimakan nih Pak, masih kita misalnya buat cemilan rame-rame. Nah, kalau kalau nggak langsung dimakan kan kalau 2 kali lebih awet Pak. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau itu buka gini kalau dia digoreng 2 kali lebih awet, lebih lebih kenyang ya. Terus secara tekstur dan warnanya lebih cantik. Sampai saat ini variannya sekarang berapa? Hariannya hari ini cuma 4 Pak. Ini, Ya. pare, jamur tiram, jamur kuping sama onde-onde biru. sama ini. Onde-onde ketawa biru. Sampai kemarin memasukkan juga ke Instagram. Ya. Itu dikonekkan ke Facebook juga. Ya, Yang fanpage. ya, fanspage. IG-nya connect fanspage sama connect ke Shopee Pak. Jadi langsung misalnya kalau dari IG upload itu bisa connect ke fanspage dan bisa connect ke Shopee ke ininya Pak. Shopee apa sih? Shopee untuk posting Shopee itu ya Pak. Merasakan perbedaannya menggunakan medsos. Ya. Tambah branding. Ya. Oke teman-teman. Enak kan Ra? Nah, ini adalah contoh kita yang kita ambil adalah bisa memotivasi, menginspirasi bahwa sebenarnya kalau kita berusaha keras hasilnya tidak nanti bagus juga. Obah mama yang hasil. Dan perannya Mbak Kakong itu dominan. Wow, Mbak Kakong. Wah, iya. Apa arti seorang Mbak Kakong menurut Mas ini? Luar biasa. Nah, luar biasa aja. Quality control ya penyemangat. Ya. Ini dengan Mbak Kakong itu ada sensornya. Iya.
quality control produk dan dia penyemangat lah sehat. Anak sama istri perannya apa? Artinya apa untuk Mas ini? Ya semuanya pak. Ya jadi anak istri ya penyemangat hidup sehat. Jadi sekali lagi, ini adalah ngobrol tentang bisnis, bagaimana strategi dan sebagainya, tapi juga bagaimana satu kue ini bisa menginspirasi dan juga itulah arti sebuah keluarga. Oh jadi tinggal deh, gitu. Hai, teman-teman, guys, sudah perhatian, menurut cerita kita sudah mengapa dan saat ini.